Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah dari Tunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kekayaan kasih karunia-Mu. Engkau telah membawa kami kepada suatu hari yang baru. Biarlah kiranya Engkau yang menolong kami untuk dapat melewati dan menanggung seluruh bagian kami dalam seluruh peristiwa pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu di dalam segala sesuatu, untuk segala sesuatu dan mengenai segala sesuatu, bahwa Engkau telah menjadikan kami ada dalam kesempatan yang baru demi keselamatan kami. Tuhan, tuntunlah kami pada padang pengembalaan-Mu, dan ingatlah akan kami selalu, agar di dalam perkenanan-Mu kami dapat melakukan hal-hal yang baik. Tuhan, karuniakanlah kami kerendahan hati. Yang kerendahan hati itu kami mau bertobat, mau memperbaiki diri dan mengkoreksi diri kami. Ampunilah kami atas pelanggaran kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni orang-orang berdosa yang datang kepadamu. Agar melalui pengampunan-Mu itu kami siap untuk hidup berbuah yang baik bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Dan untuk segala sesuatu Engkau dimuliakan. Engkau yang menolong hamba-Mu yang hina ini, dan Engkau yang menolong para pendengar yang dengan tulus hati ingin mendengarkan Engkau, dan memelihara mereka hingga kembali dalam kerajaan. Amin. Shalom. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kesempatan ketiga, sesi ketiga ini adalah sesi terakhir saya di sini sebelum saya kembali pulang ke Jakarta. Terima kasih kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa bertemu. Nah, kalau khotbah saya yang pertama berbicara tentang bahwa hanya Yesuslah yang bisa menghidupkan kita, karena hanya Dialah hidup. Karena yang paling dicari manusia adalah hidup. Dan hanya Yesus yang hidup dari mati, bahwa tidak ada alasan kalau mau hidup menolak Yesus. Dan yang khotbah kedua adalah tentang bagaimana mengikuti Yesus adalah tentang kemiskinan rohani, yaitu kerendahan hati. Dan yang ketiga ini kita akan belajar satu hal. Kelanjutan dari khotbah yang kedua itu tentang pencuri yang bertobat, yang saya beri judul si pencuri yang mencuri keselamatan. Sekarang kita akan baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39 dan berikutnya. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dari dan kami." Namun yang lain menegur Dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Kita melihat suatu peristiwa ini mungkin adalah peristiwa yang biasa. Tapi peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa menjadi luar biasa? Karena salib Tuhan adalah inti pertobatan. Kalau kita mau bertobat dengan kerendahan hati, khotbah kedua mengajarkan kita bagaimana kita memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu diuji, kerendahan hati itu dibentuk apabila kita mengenali dan belajar kepada Tuhan. Dia yang rendah hati, Dia yang layak menerima segala pujian, tapi telah datang ke dunia ini mengambil gambar yang hina. Maka kalau Tuhan kita mengambil gambar demikian, siapakah kita yang layak untuk dihina, menolak penghinaan? Kita juga diajar untuk mengenali diri kita sendiri, dan juga kita diajar untuk menerima penghinaan dan cacian dengan syukur, menerima penderitaan dengan sukacita, karena kita tahu bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, baik susah maupun senang, kita tahu ujungnya adalah hidup, sebab Yesus itulah yang hidup. Kita tahu bahwa pada akhirnya kita akan hidup, sekalipun Tuhan kita menderita di Kalvari, tapi karena Dia hidup, dan ujungnya Dia bertahta dalam kerajaan surga, Dia dengan rela menerima penderitaan itu demi kemuliaan yang lebih tinggi daripada apapun. Maka jikalau kita mau bersatu dengan Tuhan, kita harus mengambil persekutuan dengan penderitaan Tuhan, melalui rela menerima semua yang sakit, rela menerima semua pergumulan, rela menerima semua keputusan Allah yang menyucikan dan juga menguduskan kita demi keselamatan kita.
Itulah kerendahan hati yang sejati di hadapan Tuhan. Nah sekarang bentuk nyata dari kerendahan hati itu ada di dalam si pencuri ini. Si pencuri ini dihukum karena memang dia mencuri. Dia disalibkan di sebelah kanannya Tuhan kita yang mulia itu. Ketika yang di sebelah kirinya mengatakan, kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, yang di sebelah kanannya mengatakan kepadanya, kita layak diperlakukan demikian, tetapi dia tidak. Dan dia berseru pada akhirnya, ingatlah akan aku ya Yesus, apabila engkau kembali dalam kerajaanmu. Inilah mental yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Kita harus berseru kepada Tuhan. Seperti si pencuri ini. Dia menyadari bahwa dia adalah begitu berdosa. Dia menyadari dia begitu sakit. Dia tidak bisa membawa apa-apa. Dia tidak memiliki harapan. Dia tidak memiliki kemampuan. Dia tidak memiliki kekuatan. Ketika tangan dan kakinya dipaku, ia dikutuki sebagai pencuri oleh orang-orang Roma. Dia dipandang sebagai orang yang hina oleh orang-orang Yahudi. Sehingga dia dihukum mati. Tapi di hadapan Tuhan yang mulia, hati yang hancur itu tidak dipandang hina oleh Tuhan kita. Ketika Tuhan melihat hatinya hancur, karena dia melihat bahwa dia memang pantas memperoleh penghukuman, maka anugerah Tuhan melalui Roh Kudus memampukan si pencuri itu tidak berhenti mengakui kesalahannya, tapi berlanjut pada hal yang menyelamatkan dia dengan berkata, ya Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau kembali dalam kerajaanmu. Inilah yang harus dimiliki oleh semua daripada kita. Kita tidak memiliki harapan bahwa kita akan selamat. Kita tidak memiliki sesuatu di dalam diri kita yang membuat kita percaya bahwa kita selamat. Kita adalah seperti si penjahat itu. Sebagaimana ia merasa layak diperlakukan jahat, maka kita pun layak untuk tidak selamat. Layak untuk mati, layak untuk binasa, layak untuk menderita, layak untuk mengalami semua yang buruk, dan layak untuk mengalami semua yang keji. Oleh karena banyaknya dosa di dalam diri saya dan kamu. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memperkenankan kita untuk berseru seperti si pencuri itu berseru. Tuhan, sebagaimana aku tak memiliki apapun yang bisa kubawa ke hadapanmu, tapi ingatlah akan aku apabila engkau kembali dalam kerajaanmu. Dan akhirnya ketika dia mengaku kepada Yesus bahwa aku layak diperlakukan jahat, tapi engkau tidak. Tapi ya Tuhan, di balik semuanya ini, ingatlah akan aku apabila engkau kembali dalam kerajaanmu. Si pencuri yang bertobat di akhir hidupnya benar-benar mencuri keselamatan. Dia mendahului para rasul masuk surga. Dia mendahului orang kudus masuk surga. Artinya di akhir hidup manusia pun dia bisa diselamatkan kalau dia sadar bahwa dia memang tidak bisa diselamatkan dan memberi dirinya kepada dia yang menyelamatkan itu. Di akhir hidup kita pun kita bisa tetap punya pengharapan bahwa iman yang sejati adalah iman seperti si pencuri yang di sebelah Yesus. Dia merasa tidak punya harapan, tapi iman yang murni lahir di tengah ketiadaan harapan. Sebab ada tertulis, iman adalah dasar pengharapan. Maka iman yang sejati itu tidak lahir ketika kita merasa mampu. Iman yang sejati tidak lahir ketika kita merasa layak. Tapi iman yang sejati itu lahir ketika kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah iman si pencuri itu. Dan buahnya adalah keselamatan. Adakah hal yang lebih penting daripada keselamatan? Adakah hal yang lebih mulia daripada bersekutu dengan Allah? Adakah hal yang lebih harum daripada memandangi wajah Tuhan? Adakah hal yang lebih baik daripada kita berdamai dengan pencipta kita sendiri? Si pencuri yang mencuri keselamatan itu telah berbahagia di Firdaus, dihantarkan langsung oleh anak Allah kepada pangkuan Abraham dan menikmati hidup yang kekal itu. Kalau kita mau menikmati hidup yang kekal sebagai kelanjutan dari kemiskinan rohani, kita harus memiliki hati seperti si pencuri itu. Kita harus rela, kita harus jujur mengaku bahwa ya Tuhan, aku tidak layak diperlakukan baik.
Karena Engkau sendiri bahkan yang layak diperlakukan baik telah diperlakukan hina di hadapan manusia sebangsaku. Tetapi Engkau dengan rela menerima demi keselamatan kepada kami. Tapi aku yang layak diperlakukan jahat, mengapa aku tidak rela dihina? Mengapa aku tidak rela dicaci? Mengapa aku tidak rela mendapat musibah? Mengapa aku tidak rela menerima keputusan-Mu? Kalau Engkau yang tidak pantas mendapatkan itu dengan rela menerimanya, berikanlah aku hati seperti hati-Mu agar aku rela menerimanya. Demi apa? Demi harta yang terbesar, keselamatan. Kita ditipu oleh dunia ini. Kita ditipu oleh banyak orang. Bahkan dalam pelayanan pun kita tertipu. Kita merasa dengan melayani Tuhan kita suci. Dengan melayani Tuhan kita sudah layak ke surga. Dengan melakukan mujizat kita sudah bisa pergi kepada Allah. Jikalau semua yang kita miliki membuat kita merasa kaya di hadapan Allah, maka Tuhan pun akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Sebab Tuhan sendiri telah bersabda mengenai mereka yang berbahagia yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Mengapa Tuhan membuka ucapan bahagianya kepada orang miskin di hadapan Allah? Karena memang orang yang miskin di hadapan Allah, yaitu orang yang rendah hati, itulah orang yang diperkenankan Allah. Di dalam berdiam diri, dalam khotbah kedua kita diajarkan untuk melihat diri kita sendiri. Dan di dalam hal ini kita melihat apakah yang harus kita miliki dalam berdiam diri, yaitu hati yang hancur. Tuhan tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Apabila hati kita hancur kalau memandangi luka-luka kita. Apabila hati kita hancur ketika memandangi kasihnya Tuhan di dalam luka-lukanya di Kalvari. Itu akan menyadarkan kasihnya yang besar dan kesalahan kita yang besar. Justru kita bisa mendalami kasihnya Tuhan begitu besar ketika kita diperhadapkan pada masalah dan penderitaan yang besar. Seperti si pencuri. Dia menderita di paku. Penderitaannya melahirkan dia kerendahan hati. Oh Tuhan, Engkau tak layak, tapi aku layak. Tapi anugerah Tuhan memampukan hatinya untuk berkata, ingatlah akan aku, iya Tuhan, apabila Engkau kembali dalam kerajaan-Mu. Tidak ada yang lebih indah daripada kalimat itu. Tidak ada yang lebih mulia daripada kalimat itu. Dari manusia kepada Allah. Ketika kita mengatakan ingatlah akan aku, kita sedang melihat diri kita yang memang tidak mampu. Ketika kita mengatakan ingatlah akan aku, kita melihat diri kita sebagai orang yang gak bisa berbuat apa-apa. Kita memohon anugerah bahwa ya Tuhan, tak ada yang bisa kau hasilkan selain dosa. Tapi mohon ingatlah akan aku apabila Engkau kembali. Kalau kita memiliki hati seperti itu, sebagaimana dia selamat, kita pun akan selamat. Masalahnya, apakah engkau mau diselamatkan? Dan pada kesempatan yang seperti apakah ucapan itu kita berikan kalau kita tidak meluangkan waktu berdiam di hadapan Allah? Apakah ingatlah akan aku ya Tuhan ketika kamu berpesta? Apakah kita mengucapkan ingatlah akan aku ya Tuhan apabila di kamar mandi? Apakah kita mengatakan ingatlah aku ya Tuhan apabila kita kaya? Tidak. Si pencuri berseru ingatlah akan aku ya Tuhan ketika ia menderita kesakitan. Maka di dalam pergumulan, di dalam kesakitan itulah dan di dalam pengakuan dosa itulah kita berseru ingatlah akan aku. Karena dengan mengatakan ingatlah akan aku ya Tuhan, kita memuliakan dia karena memang hanya dia yang mampu menghidupkan kita. Sebab dia satu-satunya yang hidup. Salib itulah simbol pertobatan. Jadi kalau kita mau bertobat, kita mau mengembalikan diri kita pada kodrat yang semula, pandanglah kepada salib. Karena si pencuri itu telah datang dari salib dan membawa kita kepada kebenaran. Pengetahuan iman yang sejati itu lahir dari iman yang murni. Ingat, kalau imanmu masih mengandalkan kemampuanmu, itu tidak murni. Iman yang murni yang disebut anugerah itu tidak mengambil bagian dalam apa yang bisa kamu lakukan.
Iman yang murni adalah ketika sadar bahwa aku nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya ini nyambung dengan khotbah kedua. Nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena di kesempatan kedua kita telah belajar bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat bahwa diri kita ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita ini orang yang nggak mampu berbuat apa-apa. Dengan demikian ketika kita menyadari kita nggak mampu berbuat apa-apa. Tapi kapan kita menyadarinya? Dengan berdiam diri. Kalau kamu anak-anak muda terlalu sibuk dengan kehidupan duniawimu. Kamu melupakan Allah. Kamu sedang ditipu oleh si iblis. Iblis tidak menipumu lagi dengan perzinahan. Tapi iblis menipumu dengan kesuksesan dan kesibukan dunia ini. Sehingga engkau melihat dunia tapi buta melihat Allah. Kita berpikir penyakit-penyakit yang disembahkan Tuhan itu gambaran siapa? Gambaran kita. Dia menyembuhkan orang buta. Dia memberi mata kepada orang buta. Orang buta sejak lahir itu bukan orang buta. Tapi memang orang lahir tidak punya mata. Lalu Tuhan ambil tanah, bentuk, lalu buat mata baru, dicipta mata baru. Itu bukan buta, tapi memang tidak punya mata sejak lahir. Orang buta, orang lumpuh, orang tuli, itu gambaran kamu dan saya. Orang buta adalah gambaran kamu dan saya tidak bisa melihat kebenaran. Anak-anak muda, mengapa kita tidak bisa melihat kebenaran? Karena kita tidak memohon kepada kebenaran itu. Kita tuli, kita nggak bisa mendengarkan kebenaran. Begitu banyak teguran, begitu banyak hajaran, begitu banyak momentum dalam hidup. Tapi kita masih belum bisa mendengar kebenaran. Orang lumpuh adalah gambaran kamu dan saya. Kita tidak bisa berjalan dalam kebenaran. Kita tidak punya indera yang cukup untuk menerima kebenaran. Selain oleh karena anugerah Tuhan. Tidak ada. Kita ini buta, tidak bisa melihat kebenaran. Kita ini lumpuh, gak bisa berjalan dalam kebenaran. Dan kita ini tuli, kita gak bisa mendengar kebenaran. Buktinya apa? Kita tidak memberi diri kepada Allah, sumber kebenaran itu, agar di dalam dia kita bisa bertumbuh. Kita menyibukkan diri kita dengan apa yang dunia ini tawarkan. Kita menyibukkan diri kita dengan apa yang ditawarkan oleh banyak manusia. Tapi kita kehilangan yang paling penting dalam akar keselamatan itu, yaitu pertobatan batin. Batinlah yang rusak di Eden, maka tubuh ini pun rusak. Maka kalau kita mau selamat, keselamatan itu adalah pemulihan batin di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Tuhan memulihkan jiwa, Tuhan memulihkan batin. Semua yang berat, semua yang ringan di dalam hidup ini itu mempengaruhi batin. Tapi kalau batin itu dipertobatkan, batin itu melihat hal yang benar, batin itu melihat hal yang baik di dalam diri Allah, kita nggak mungkin menuntut apa yang tidak penting. Maka rendahkan dirimu, wahai manusia, di hadapan Allah. Lihatlah dirimu sebagai sesuatu yang tak berguna. Agar dalam keadaan yang seperti itu, kamu menyadari anugerah bahwa Tuhan masih memperhitungkan kamu. Itulah iman yang murni. Buatlah dirimu kering, agar air hidup membasahimu. Jangan merasa terisi, sehingga Tuhan tak ada tempat di dalam engkau. Jangan rasa diri besar. Buatlah dirimu sekecil mungkin, agar kita bisa melihat kebesaran Allah. Jadilah seperti si pencuri itu, yang mengakui ketidakberdayaannya. Tanpa hati seperti itu, gak mungkin ada keselamatan. Keselamatan itu bukan tentang aku percaya Yesus, baptis di gereja, tidak. Keselamatan itu setiap hari berproses di dalam memulihkan penyakit jiwa kita yang menahun, kesombongan, ketamakan, iri hati, dan keinginan-keinginan duniawi. Itulah yang menghambat kita untuk bisa melihat Allah.
Hati nus di dalam inti daripada jiwa kita ini tertutup oleh karena keinginan-keinginan kita yang rusak. Kita ingin ini, hal-hal duniawi semua. Tapi kita tidak pernah menginginkan Tuhan, karuniakanlah kepadaku pertobatan. Aku mau mengubah diriku. Ingat, jalan itu sempit. Tapi tidak ada keraguan, ujung daripada jalan yang sempit itu adalah kota sukacita, Yerusalem yang baru. Tapi itu pun tidak cukup. Khotbah ini gak cukup menyadarkan kamu. Hanya kasih karunia Allah yang bisa menyadarkan kita. Tapi bagaimana kasih karunia itu bisa kamu rasakan kalau kamu gak mengambil bagian sedikit dalam hidupmu untuk datang kepada Allah menghadap Tuhan. Anak muda sibuk padel, ibu-ibu sibuk arisan, sibuk suntik muka. Bapak-bapak sibuk main tenis. Tapi tidak pernah sibuk datang kepada Allah dan mengatakan, Tuhan, koreksi aku. Perbaiki aku. Pulihkan aku. Kadang ya, Tuhan kalau sayang sama orang, sebelum dia mati, dia dibuat sakit dulu. Tujuannya apa? Melucuti kesombongannya. Jadi kalau kamu sakit sebelum kamu mati, terima kasih. Ada orang bilang, lebih baik aku mati tiba-tiba. Doanya murid Rasul mengatakan apa? Jangan perhadapkan kami kepada kematian yang tiba-tiba. Kalau kita diberi penderitaan oleh Tuhan bukan karena Tuhan benci. Kalau kita diberi masalah sama Tuhan kita bukan karena dia benci. Tapi dia mau kita sadar bahwa kita memang butuh dia. Dia mau kita sadar bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Apakah gunanya kekayaanmu kalau kekayaanmu menjauhkanmu dari Tuhan? Dan bukankah penderitaan adalah kekayaanmu kalau penderitaanmu membuatmu semakin dekat dengan Tuhan? Tapi dunia ini menipu kamu. Kamu ambil yang enaknya, kamu buang yang gak enaknya. Oh, tidak usah menderita, tapi hidup di surga. Mustahil. Sebab Tuhan mengenai kerajaan surga berkata, jika engkau tidak memikul salibmu, engkau tidak layak bagiku. Gak enak jadi orang Kristen. Gak enak. Maka jangan heran. Di hari tahta pengadilan kelak. Banyak yang gak akan kamu temui di sana. Banyak. Banyak wajah yang kamu temui tidak akan ada di sana. Banyak. Tapi sebelum menunggu waktu itu tiba, usahakanlah dirimu tidak termasuk pada orang-orang yang demikian. Demikian juga saya. Karena apa? Kita tidak mengusahakan ini. Kita tidak mengusahakan untuk mengerti bahwa kita memang butuh Tuhan. Dengan menyadari dosa dan pelanggaran kita. Tuhan itu hanya akan ditemui kalau kita mengerti kita ini orang berdosa. Tuhan gak akan berarti bagi orang yang merasa mampu. Tuhan gak akan berarti bagi orang yang merasa hebat. Tuhan gak akan berarti bagi mereka yang merasa berarti. Tuhan gak akan berarti bagi mereka yang kaya. Seperti pemuda yang kaya itu. Pemuda yang kaya itu tanya kepada Yesus, bagaimana aku bisa masuk dalam kerajaan surga itu? Tuhan Yesus mengatakan, jangan membunuh, jangan berzina dan ini itu. Lalu pemuda itu merasa kaya dan mengatakan, aku telah melakukan itu. Karena Tuhan Yesus tahu isi hatinya cinta dengan uang. Maka Tuhan Yesus katakan, jual semua milikmu dan ikutlah aku. Lalu dia pergi meninggalkan Yesus. Maka jikalau hatimu tidak terikat kepada Kristus, tapi terikat kepada hal-hal di dunia ini, kita akan pergi dari Tuhan. Kalau hatimu terikat pada laki-laki, wahai perempuan, kalau hatimu terikat pada uang, wahai laki-laki, dan hati kita terikat pada hal-hal benda ada di dunia ini, kita tidak akan mengikut Yesus.
Sebab jikalau Tuhan menghilangkan kebanggaan kita daripada hadapan kita, kemanakah kita akan pergi? Makanya ketika Tuhan Yesus berkhotbah begitu keras tentang tubuh dan darahnya, banyak daripada 70 murid mengundurkan diri. Tapi apakah dia takut kehilangan murid? Tidak. Dia malah tantang Petrus dan mengatakan, apakah engkau tidak mau pergi juga? Tuhan tidak pernah ketakutan kehilangan muridnya, karena dia tahu, inilah yang bisa kulakukan bagimu. Aku tak memberimu harta, tapi aku memberimu tubuh dan darahku sendiri. Adakah yang lebih besar daripada itu yang kamu harapkan dariku? Itulah yang bisa kuberikan. Jadi jikalau engkau mau pergi, silakan pergi. Jadi anak muda, Tuhan tidak datang memberikan kekayaan. Tuhan tidak menjanjikan kemakmuran. Yang dia berikan lebih tinggi daripada itu. Tubuhnya yang mulia itu telah dipersembahkan di dalam tubuh dan darahnya kepada Bapaknya agar kamu hidup. Sebab bukankah hidup yang kamu cari? Tuhan telah mengatakan, inilah tubuhku dan darahku bagimu. Jikalau engkau melihat hal-hal benda di dunia ini lebih mulia daripada tubuh dan darah Tuhan, kita tidak layak dalam kerajaannya. Apakah yang dilihat penjahat di sebelah Tuhan jikalau dia tidak melihat tubuh yang bersalah ini telah dicabik-cabik oleh manusia? Dia yang tak berdosa ini telah diperlakukan lebih jahat daripada saya. Adakah harta paling besar daripada dia yang tidak bersalah telah dibuat bersalah oleh karena aku? Sehingga si pencuri mengatakan, karena dia melihat dalam anugerah Tuhan, dia mengatakan apa? Ingatlah akan aku, wahai engkau yang tidak bersalah, telah dibuat bersalah karena aku. Adakah yang lebih indah daripada itu? Jikalau kamu meninggalkan Tuhan, kamu yang rugi. Jikalau kamu menghindarkan dirimu dari Tuhan, jikalau kamu melupakan Tuhan, kamu yang rugi. Dia dari atas sibuk melihat kamu dan saya untuk diselamatkan, tapi kita sibuk mencari maut. Dia sibuk memikirkan bagaimana Elia Myron yang penuh dosa ini kuselamatkan. Bagaimana anak-anakku yang penuh dosa ini aku selamatkan. Dia sibuk memikirkan keselamatan kita, tapi kita sibuk memikirkan apa yang dia tidak pikirkan. Bahkan memikirkan dia pun kita tidak pernah. Durhakakah saya dan kamu? Ya, benar, kita ini durhaka. Kalau kita tidak menyadari itu, gimana kita bisa berubah? Kalau kita tidak menyadari betapa durhakanya kita, gimana kita bisa bertobat? Kalau kita nggak menyadari betapa kejinya kita di hadapan Tuhan semesta alam, gimana kita bisa memperbaiki diri untuk dilayakkan dalam anugerahnya menghadap Dia pada tahta pengadilan terakhir. Maka anak muda, jangan tipu dirimu dengan membuat standar-standar duniawi menjadi mahkotamu. Pacarlah, uanglah, mobillah, kesuksesanlah, itu membuatmu bangga dan merasa dirimu merasa terisi. Sia-sia. Orang yang telah memiliki segala sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kamu impikan telah berakhir kepada maut, telah berakhir pada kematian. Apakah yang kamu banggakan dari kematian? Tidak ada. Tapi jikalau kita membanggakan sesuatu dalam hidup yang penuh anugerah, maka itu akan hidup sebagaimana Tuhan itu hidup. Buka matamu, telingamu kasih mendengar, bangkit untuk berjalan. Jangan lihat kebenaran, oh lah begitulah aku, nggak inilah nggak itu. Jangan. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih mulia daripada harta yang diberikan oleh Yesus, yaitu tubuh dan darahnya. Nggak ada. Kalau kamu menikmati tubuh dan darahnya dalam perjamuan kudus, itulah yang dilihat, yang diinginkan para nabi, tapi mereka tidak mencicipinya.
Itulah yang ingin dimakan para nabi, tapi tidak dimakan para nabi. Yang dicari para nabi kamu sia-siakan. Tidak menemui dia, mengacuhkan panggilannya, melupakan dia, datang kepada Tuhan kalau ada maunya aja. Tuhan, aku mau sukses. Aduh, Tuhan tuh tidak peduli kamu sukses atau tidak. Jujur, tentu hanya peduli satu, anakku kamu selamat. Karena kesuksesan yang kamu mau itu nggak ada artinya ketika kamu selamat dan bertemu dengan aku dalam kerajaanku. Uang yang kamu cari, emas yang kamu tumpuk, berlian yang kamu beli, tidak ada artinya apabila engkau selamat dan engkau bertemu dengan aku dalam kerajaanku. Itulah yang dilihat hati si pencuri itu. Itulah yang dilihat oleh si pencuri itu. Tubuh yang tak berdarah telah dibuat berdarah karena ada sesuatu yang tersembunyi di dalam keselamatan melalui Yesus ini. Sehingga dia rela memberikan dirinya kepada Yesus. Tuhan tuh hanya mau kamu selamat. Gak peduli Tuhan tuh sama bisnismu, untung-untungan. Kalau Tuhan izinkan bisnismu lancarlah, uangmu banyak, kamu sekolah tinggi, ya puji Tuhan. Itu baik, tapi bukan itu poinnya. Tidak, dalam 1 sampai 10 besar itu tidak masuk. Yang penting selamat atau tidak. Dan jalan menuju keselamatan ini hanya dalam Yesus. Tapi Yesus yang adalah obat bagi seluruh luka. Itu hanya bisa mengobati kalau kita sadar luka-luka kita apa saja. Yesus itu obat bagi semua dosa kita. Tapi mungkin gak dia bisa sembuh, mungkin gak dosa kita sembuh kalau kita tidak menyadari dosa kita apa. Makanya kehidupan spiritual, kehidupan rohani itu adalah menyadari dosa kita ini apa. Agar Yesus yang adalah obatnya bisa mengobati penyakit yang terdiagnosa di dalam batin kita ini. Kesombongan, ketamakan, iri hati, macam-macam. Makanya keselamatan itu bukan Natal. Keselamatan itu adalah setiap hari meminta pertolongan kepada Allah agar ia mengkoreksi kita setiap hari dengan menyadari diri kita berdosa, kita memohon kepada dia sebagai obat menyembuhkan luka-luka kita. Maka berbahagialah orang yang mengerti dosanya sendiri. Itulah orang miskin di hadapan Allah. Gak ada orang yang lebih beruntung selain daripada orang yang mengerti penyakit dosanya. Karena dengan mengerti dosa-dosanya, mengerti pelanggarannya, mengerti kesalahannya, dia akan berlutut kepada Allah dan mengatakan, Tuhan, aku ini sombong, aku ini tamak, aku tahu itu salah, tolong aku untuk sembuh. Kamu kena rematik, mau sembuh. Sakit kepala, pengen sembuh. Tapi hati yang congkak, kok tidak mau disembuhkan. Sakit pinggang mau sembuh, tapi keinginan yang duniawi yang membutakan kita terhadap Allah tidak mau disembuhkan. Mengapa begitu? Karena dosa itu menipu. Dosa itu kebiadaban, dosa itu kebrengsekan, dosa itu kenajisan, kekotoran yang menipu kita. Jadi makanya Alkitab tidak pernah mengajarkan trust yourself. Dunia ini mengajarkan kamu percaya pada dirimu. No. Dirimu dan diriku ini penuh dosa. Jangan percaya kepada dosa. Alkitab mengatakan percayalah kepada Tuhan. Bukan kepada dirimu. Dirimu siapa emang? Layakkah kita menghasilkan yang baik? Tidak. Tidak layak. Iman si pencuri itu luar biasa. Dan itu iman anugerah. Itu iman yang paling mahal. Yang bisa lahir dari orang berdosa. Ingat. Bahkan Paulus pun ketika dia mengatakan di antara semua orang hina, akulah yang pertama. Di antara semua orang berdosa, akulah yang terutama. Luar biasa kan iman para rasul? Luar biasa enggak iman si pencuri itu? Dan kamu tahu enggak ujungnya apa? Keselamatan. Hari ini mereka telah bersama Kristus di Firdaus. Ada yang lebih indah dari itu? Tidak.
Nah kalau kamu nggak bisa mengerti hal seperti ini, kasihan sekali. Memang ada orang nggak bisa mengerti. Mereka menganggap ucapan saya ini dongeng. Mereka menganggap ini hal ketidakpastian. Itu kasihan sekali. Kenapa? Nus, inti dari jiwanya sudah tertutup. Nggak bisa melihat terang. Banyak orang mengatakan, oh Elia itu dongeng apa segala macam. Banyak orang ngomong begitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kasihan orang yang ngomong begitu. Dia nggak bisa melihat. Itulah orang buta itu. Sejak lahir dia nggak punya mata. Begitu juga lah ada orang sejak lahir nggak bisa melihat Tuhan. Disadarin bagaimanapun nggak bisa. Maka nggak ada yang bisa menyembuhkan dia. Seperti nggak ada yang bisa membuat mata orang itu selain Tuhan yang menciptakan mata untuk dia. Demikian juga orang yang begitu nggak ada yang bisa memberikan dia mata rohani selain daripada Tuhan. Jadi kalau kamu menemui orang seperti itu, doakan dia. Kasihan. Jadi kalau kamu masih mengerti, masih sadar hal-hal seperti ini, puji Tuhan. Artinya apa? Kamu masih punya awal yang bagus untuk memulai kehidupan pertobatan yang baik. Mengkoreksi diri setiap hari. Artinya apa? Kita masih punya mata untuk bisa melihat. Punya telinga untuk mendengar. Dan punya kaki untuk bisa berjalan. Itulah anugerah. Maka Bapak Ibu dan anak-anak muda, saya mau katakan, gak ada yang lebih indah daripada pelita yang tak akan pernah mati itu. Yesus itu. Hari ini mungkin kamu belum mengerti khotbah ini. Tapi pedomanilah ucapan Yesus yang pernah mengatakan, hari ini mungkin kamu tidak mengerti, tapi suatu hari nanti kamu akan mengerti. Kalau hari ini kamu belum mengerti, gak apa-apa. Tapi punya kerinduan untuk mengerti. Nanti Tuhan yang akan menambahkan berkat rohani dalam hidup kamu. Pasti. Karena apa? Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu terluka. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu kekurangan dalam kebenaran. Tuhan tidak pernah menahan berkat yang baik kalau itu baik buat pertobatanmu. Agustinus dari Hippo mengatakan, kalau dia saja memberikan anaknya yang tunggal yang adalah kekayaannya, apalagi yang ada di dunia ini. Tapi masalahnya, kamu merindukan pertobatan atau bukan? Merindukan cinta yang sejati atau bukan? Merindukan kerendahan hati atau bukan? Tuhan tidak pernah salah dalam keputusannya. Dosa-dosa kamu dan sayalah yang membuat kita salah memahami Dia. Makanya kita nuntut, kita marah, dan banyak segala macam. Pandanglah diri kita ini sebagai sampah yang tak berguna. Tapi yang tak berguna ini masih tetap diperhitungkan Allah. Agar kita tidak mengandalkan diri kita, kekayaan, kekuatan, kepintaran, pelayanan. Tapi mengandalkan anugerah. Itulah iman yang menyelamatkan seperti si pencuri itu. Tidak mengandalkan dirinya karena dia tahu dia berdosa. Tapi mengandalkan kasih karunia Tuhan yang mengatakan, ingatlah akan aku ya Tuhan, apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan satu lagu, judulnya It Is Well With My Soul. Liriknya ini saya parafrasis sendiri. Saya dalam perjalanan dari Kalimantan ke Jakarta, saya teringat lagu ini dan saya mengubah liriknya di pesawat. Dan saya harap lagu ini dapat menyadarkan betapa sebenarnya kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat yang sama kita bahagia karena punya Tuhan yang tidak pelit dalam anugerahnya. Boleh liriknya ditampilin? Kita nyanyi bersama, semuanya saya ajak berdiri. It is well with my soul. Ini diciptakan oleh penulisnya karena dia kehilangan anak-anaknya. Dia luka begitu mendalam, tapi meskipun dia begitu luka kehilangan anak-anaknya dalam tragedi kapal yang menewaskan 4 anaknya, tapi dia percaya pada kedaulatan Tuhan. Maka dalam hidup kita apapun yang terjadi, yang ditambahkan, yang kehilangan, kita harus percaya kepada kedaulatan Tuhan. Karena dalam iman kita percaya selama kita di dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan kita hidup, maka kita pun akan hidup bersama Dia.
Mari kita nyanyikan. Liriknya sudah ada? Ya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Oh Yesus Tuhanku, pandanglah aku seorang yang penuh dosa. Kasihanilah diriku ya Tuhan, dengarlah tangisku. Ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan doaku. Yang kedua, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Walaupun derita menerpa hidupku dan dunia membuang aku, telah mati Tuhanku dan bangkit kekal. Janganlah takut hai jiwaku, tenanglah jiwaku, jiwaku, tenanglah. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan bahwa jiwa kita harus tenang dalam Tuhan, karena ketenangan itu bersumber dari iman bahwa Tuhan kita mati dan hidup. Maka kita apabila mati dan menderita, ujungnya adalah hidup. Maka jangan takut apapun, tenanglah wahai jiwaku. Kemuliaan bagi Allah. Kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menyelamatkan kami. Ingatlah akan kami apabila Engkau kembali dalam kerajaan-Mu. Kami orang berdosa gak bisa menghasilkan apa-apa, tapi bersama dengan Engkau kami bisa selamat. Apabila kami pulang, sadar dan ingatkan kami akan hal-hal yang benar tentang Engkau, agar setiap hari kami menemui-Mu, agar setiap hari kami mengakui dosa, setiap hari kami menyadari kami lemah, agar kami bergantung sepenuhnya kepada kekuatan-Mu. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, masalah, penyakit, penderitaan dan pergumulan, kami yakin selama Engkau mengizinkan itu, Engkau memiliki maksud yang baik.
sadarkan kami dan beritahu kami apa maksud-Mu, agar kami tidak melawan Engkau, tetapi semakin dekat kepadamu. Gak ada yang bisa kami bawa, tapi seperti si pencuri mengatakan, ingatlah akan kami. Berkati gereja ini, para pelayan, para gembala, dan para jemaat yang hadir di tempat ini. Biarlah kiranya kami semua pulang dalam berkat-berkatnya para rasul, berkat-berkatnya para martir, dan berkat rohani yang besar dari si pencuri itu. Agar kami tidak satupun yang terluput apabila Engkau kembali dalam kerajaan-Mu. Kami semua, anak-anak kami, keluarga kami, biarlah semua nanti masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal.